Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senyum, tenang, namun tetap konsentrasi karena kali ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linier 2 variabel dan 3 variabel. Nah, dengan mempelajari sistem persamaan linier ini, kita akan lebih mudah memecahkan persoalan sehari-hari yang dituangkan dalam soal matematika. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar! Baiklah, kita bahas apa itu sistem persamaan linier. Sebelumnya kita sudah belajar persamaan linier dan pertigasamaan linier di video sebelumnya. Nah, di sini dikatakan sistem itu apabila persamaan liniernya lebih dari satu. Bisa 2, bisa 3. Nah, kalau persamaan liniernya lebih dari 1, maka kita sebut sebagai sistem persamaan linier, atau bisa kita sebut sebagai gabungan dari persamaan linier. Itu di sini akan kita bahas adalah sistem persamaan linier 2 variabel dengan sistem persamaan linier 3 variabel. SP di sini adalah sistem persamaan. Tadi sistem dikatakan sistem persamaannya lebih dari 1. Persamaan sudah kita bahas, ini ada cirinya tanda sama dengan linier ya, artinya ketika kita gambarkan pada grafik koordinat kartesius nanti berupa garis yang lurus. DP 2 variabel, sedangkan TP adalah 3 variabel, seperti itu. Bentuk umumnya masing-masing, nah kalau yang 2 variabel seperti ini, A1X ditambah B1Y sama dengan C1 persamaan pertama, ini ada 2 persamaan. Untuk yang 3 variabel di sini A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah S1 dengan D1. A1, B1, C1, D1 itu angka, sedangkan X, Y, Z itu ada variabel, sama seperti yang dikatakan di sini juga sama, ini juga sama. A1, B1, C1-nya angka, X dan Y-nya variabel, jadi ada 2. Supaya lebih mudah, kita pelajari ke contoh nanti ya. Dimana A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3 bahkan itu adalah anggota dari bilangan real. Kita langsung ke contoh. Nah, untuk yang persamaan ini 2 variabel seperti ini contohnya, di sini koefisien X-nya yang atas 2, yang bawah 1. Y-nya koefisiennya 1, ini 1 ya. Berarti angka-angka yang dimaksud di sini adalah 2, 1, 7. A1, B1, C1-nya. Kalau yang bawah A2, B2, C2-nya berarti 1, 1, negatif 1, 1, negatif 1, negatif 1. Gitu. X, Y-nya adalah variabel karena ada 2 variabel DP, berarti di sini ada variabel X dan variabel Y. Begitu pula dengan yang ini, yang 3 variabel, yang dinamakan variabelnya tadi A, B, C. Kalau di sini kita A, B, C ya, bisa X, Y, Z. Nah, siapa angka-angkanya? Koefisien di depan A1, koefisien di depan B1, koefisien di depan C-nya 1. Kemudian ada angka 2 konstantanya. Jadi variabelnya sekali lagi A, B, C, angka-angkanya ini 1, 1, 1, 2, 4, 2, 1, 4, 9, 3, 1, 12 gitu. Seperti itu sistem persamaan linier. Kita pelajari ke contoh supaya lebih mudah lagi. Yang pertama kita akan mencoba metode eliminasi terlebih dahulu. Apa itu eliminasi? Eliminasi artinya penghilangan. Ini pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, mengeliminasi artinya menghilangkan variabel lain untuk mencari variabel tertentu. Jadi syaratnya harus dihilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan variabel lainnya. Nah, kita ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x ditambah y sama dengan 7 dan x dikurangi y sama dengan negatif 1. Penyelesaiannya seperti apa? Nah, yang pertama kita beri label dulu kedua persamaan linier ini. Yang atas kita beri label persamaan 1 dan yang bawah kita beri label persamaan 2. Kemudian kita pilih salah satu variabel ya yang akan kita eliminasi pertama. Mau X dulu, mau Y dulu, tidak apa-apa.
Yang penting keduanya juga nanti akan kita eliminasi pada metode eliminasi ini. Nah, syarat dari mengeliminasi adalah koefisien atau angka di depan variabel itu harus sama. Nah, kalau yang ini X berbeda ya, yang ini 2, yang ini 1. Kalau yang Y ini sudah sama-sama 1. Kalau ada yang sama, ya tinggal dieliminasi langsung. Kalau berbeda, kita buat sama gitu. Kalau karena ini yang Y itu sudah sama, koefisien variabel Y-nya, maka kita dahulukan. Boleh kita dahulukan ya untuk mempersingkat langkah. Ini eliminasi Y dari kedua persamaan. Kita tulis dulu kedua persamaannya, kita buat sejajar penulisannya supaya kelihatan bahwa koefisien dari variabel Y itu sudah sama. Kalau sudah sama, kita tinggal tentukan ini dikurangi atau ditambah. Y dikurangi Y, ini kan positif Y, ini negatif Y. Untuk menjadi 0, eliminasi itu kan kita buat jadi hilang, jadi 0. Maka ini kedua Y ini harus ditambah atau dikurangi di sininya. Nah, kita coba keduanya. Kalau dikurangi, di sini kan ada positif Y. Dikurangi nanti di sininya ya, dikurangi dengan negatif Y. Di sini kan ketemu nih dua tanda, negatif kali negatif menjadi positif. Sehingga di sini Y ditambah Y, ininya jadi tambah Y ditambah Y adalah 2Y. Tidak jadi 0 kan? Nah, maka tidak boleh dikurangi di sininya. Coba kalau kita tambah. Y ditambah, di sini kan ditambah Y positif ini ditambah yang negatif ini. Ini kedua tanda bertemu, positif kali negatif, negatif kan? Ya, jadi seperti ini bentuknya. Positif kali negatif jadi negatif. Y dikurangi Y sama dengan 0 gitu. Lebih enak kalau kedua tandanya sama ya. Nah, maka kita simpulkan. Ini jadinya ditambah untuk bisa Y-nya menjadi 0 atau hilang. Kita simpulkan, kalau tanda kedua variabel ini sama, maka nanti kita kurangi. Kalau tandanya berbeda seperti ini, tidak bisa kita kurangi di sininya. Ya kan, kita dalam benak kita namanya eliminasi pasti dikurang. Tidak melulu seperti itu kan buktinya ini. Maka kita simpulkan bahwa kalau tandanya sama dikurangi, kalau tandanya berbeda, maka harus dijumlah di sininya. Ya, yang di sininya. Ini Y tadi ditambah negatif Y jadi 0. Tinggal ini 2X ditambah X sama dengan 3X, 7 ditambah negatif 1. 7 ditambah negatif 1. Positif kali negatifnya negatif, jadi 7 dikurangi 1 adalah 6. 7 ditambah negatif 1 adalah 6. Sehingga X sama dengan 6 dibagi 3. 6 dibagi 3, 2. Nah, untuk X-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita eliminasi variabel yang satunya lagi, yaitu variabel X. Kita tulis dulu kedua persamaan. Di sini ada perbedaan koefisien. X yang pertama di sini adalah 2, X yang kedua adalah 1. Untuk sama-sama, untuk menjadi sama, kita boleh kali silang. Yang atas dikali 1, yang di bawah karena ini 1 dikali 2. Itu kita kali silang. Supaya kita tidak lama mikirnya ya, kali silang. Jadi yang pertama ini, yang atas karena dikali 1 kita tulis lagi. Kalau yang bawah, X dikali 2, 1 per 1 kita kalikan, jadi 2X, negatif Y dikali 2, negatif 2Y, kemudian negatif 1 dikali 2, sama dengan negatif 2. Sudah sama, ini penyebutnya di sini lihat, tanda koefisiennya yang ini dua-duanya positif ya. Kalau keduanya sama kita kurangi di sininya. Gitu. Nah, kemudian ini Y dikurangi negatif 2. Negatif ketemu negatif jadi positif, jadi 1 ditambah 2 ini 3Y ya. Jadi Y dikurangi negatif 2 adalah 3Y. Yang ini 0 ya, 2X dikurangi 2X itu 0, tidak bisa ditulis, sama dengan 7 dikurangi negatif 2 itu positif 9. Sehingga Y sama dengan 9 dibagi 3. Y sama dengan 3. Jadi Y nya sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaian dari
Sistem persamaan ini adalah 2,3 ini X dulu baru Y. Seperti itu. Nah, yang kedua kita coba metode substitusi. Apa itu substitusi? Substitusi artinya penggantian. Jadi kalau kita mensubstitusi artinya mengganti. Kita akan gunakan contoh yang sama dengan metode eliminasi supaya kelihatan nanti hasilnya juga harus sama. Kalau berbeda berarti metodenya salah. Ya, penyelesaiannya seperti tadi, kita kasih label dulu yang atas dengan persamaan pertama, yang bawah persamaan kedua. Kemudian setelah itu kita tentukan mana yang akan kita substitusi. Misalkan yang akan disubstitusi adalah persamaan yang kedua yang ini. Persamaan ini yang akan kita ganti gitu, akan ada yang kita substitusi. Ya. Di sini misalkan variabel Y yang akan disubstitusinya. Maka variabel Y di persamaan 2 ini ya yang akan kita substitusi. Maka pada persamaan pertama kita harus buat Y sama dengan untuk menggantikan Y yang ini. Oke, kita tulis persamaan pertamanya. Persamaan pertamanya 2X ditambah Y sama dengan 7. Sehingga Y sama dengan, kita buat Y sama dengan 7. Yang 2X-nya pindah ruas. Dikurangi 2X. Oke, nah ini kita kasih label persamaan 3. Nah, substitusi Y sama dengan 7 dikurangi 2X ini ke persamaan kedua. Ini kan dari persamaan 1 jadi persamaan 3. Nah, persamaan ini Y sama dengan ini kita masukkan ke sini, substitusi ke persamaan 2. Oke, kita tulis lagi. Kita akan substitusi Y ini kita ganti dengan Y dari persamaan 1 tadi yang sudah menjadi persamaan 3. Nah, sehingga Y-nya diganti dengan 7 dikurangi 2X. Ya, yang ini kita gantikan ke yang ini, yang Y di sini. Jadi secara total keseluruhan Y-nya diganti dengan 7 dikurangi 2X. Kemudian kita operasikan secara aljabar. X dikurangi X. Ini negatif kali 7 positif, negatif 7, jadi X dikurangi 7, negatif dikali negatifnya ya, negatif kali negatifnya positif 2X. Jadi kalau kita buka kurungnya seperti ini, X dikurangi 7 ditambah 2X sama dengan negatif 1. Kemudian di sini kita gabung yang sama, X dengan 2X itu bisa kita gabung sama-sama X. X ditambah 2X adalah 3X. Negatif 7-nya kita gabung dengan konstanta yang ini. Jadi negatif 1, ini negatif 7, pindah ruas jadi positif 7. Negatif 1 ditambah 7 adalah 6. Sehingga 3X sama dengan 6. Sehingga X sama dengan 6 dibagi 3 adalah X sama dengan 2. Nah, tadi ingat tidak X ketika menggunakan metode eliminasi X-nya berapa? 2 kan, sama. Selanjutnya X sama dengan 2 ini kita substitusi lagi ke persamaan 1 boleh, kedua boleh. Untuk lebih gampang lagi ke persamaan 3 karena di sini sudah Y sama dengan. Karena kita mensubstitusi X itu untuk mendapatkan variabel Y. Berapa hasilnya gitu. Karena di sini sudah Y sama dengan, alangkah lebih baik, lebih mudah kita substitusinya ke persamaan 3. Persamaan 3 kita tulis lagi, Y sama dengan 7 dikurangi 2X. Kita ganti X-nya dengan 2. Karena di sini X sama dengan 2. Y sama dengan 7 dikurangi 2 kali 2. X-nya kan 2, 2 kali 2 adalah 4. Sehingga di sini Y sama dengan 7 dikurangi 4. 7 dikurangi 4 adalah 3. Jadi Y-nya sama dengan 3. Tuh. Sama tidak dengan yang tadi. Jadi himpunan penyelesaiannya 2,3. Tadi pada eliminasi juga sama ya, 2,3. Nah, metode yang ketiga adalah metode gabungan. Ya, gabung artinya ikat atau mengumpulkan ya. Jadi artinya menggabung artinya mengumpulkan menjadi satu. Gitu. Kita gunakan lagi soal yang sama supaya kelihatan apakah benar dengan menggunakan metode gabungan hasilnya akan sama. Penyelesaiannya kita gabung antara metode eliminasi dengan substitusi. Kita gunakan yang eliminasi terlebih dahulu ya. Kalau tadi kan udah eliminasi Y dulu, kita coba sekarang eliminasi X terlebih dahulu. Ya,
kita tulis dulu kedua persamaan linearnya. Kemudian kita lihat di sini variabel x itu belum sama koefisien variabelnya, maka kita samakan terlebih dahulu. Yang atas dan bawah ini kita kali silang, yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2 sesuai dengan koefisien masing-masing. Nah, yang atas kali 1 kita tulis lagi tadi seperti sudah dicontohkan tadi ini ya, 2x ditambah y sama dengan 7. Kemudian yang bawah dikali 2, masing-masing kali 2, x kali 2, 2x, kemudian negatif y dikali 2, negatif 2y sama dengan negatif 1 dikali 2, negatif 2. Kemudian kita tentukan ini dikurang atau di jumlah ya. Di sini koefisien dan variabel x itu sama-sama positif ya. Jadi sama-sama tandanya sama gitu, positif. Maka kalau sama kita harus kurangkan. Seperti ini. Setelah itu 2x dikurangi 2x ya 0, tidak usah ditulis lagi. Ini 1y, 1 dikurangi 2y, 1 dikurangi negatif 2, 1 dikurangi negatif 2, jadi negatif kali negatifnya positif ya, 1 jadi 1 ditambah 2 artinya sama dengan 3y, 1 dikurangi negatif 2 sama dengan 3y, sama dengan 7 dikurangi negatif 2 adalah 9, sehingga y sama dengan 9 dibagi 3. 9 dibagi 3 adalah 3. Y-nya adalah 3 ya. Nah, setelah diketahui Y-nya berapa, 3, kita langsung substitusi aja. Kan namanya juga gabungan, tadi eliminasi, sekarang kita substitusi. Y sama dengan 3. Ke persamaan 1 boleh, 2 boleh. Ya, kita substitusi ke persamaan 1 misalkan. Kita subganti Y-nya dengan 3, dan ini kan Y kita ganti dengan 3. Berarti 2x sama dengan 3-nya pindah ruas ke kanan, jadi 7 dikurangi 3, 7 dikurangi 3 adalah 4. Sehingga di sini x-nya sama dengan 4 dibagi 2. X-nya sama dengan 2. X-nya 2, Y-nya 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Sama tidak dengan yang tadi? Nah, sekarang kita bandingkan hasil dari ketiga metode yang telah kita gunakan ya. Untuk yang pertama adalah ketika kita menggunakan metode eliminasi, himpunan penyelesaiannya 2,3. Ketika kita menggunakan substitusi, himpunan penyelesaiannya 2,3 juga. Ketika kita menggunakan metode gabungan, himpunan penyelesaiannya juga 2,3. Ini menandakan ketiga metode ini bisa kita gunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Seperti itu. Sebenarnya ada salah satu lagi cara, yaitu dengan menggunakan metode grafik ya. Caranya dengan menggambarkan grafik dari kedua persamaan pada sistem persamaan linear 2 variabel tersebut. Kemudian dicari nanti titik potong dari kedua persamaan. Tapi itu sudah dibahas sekarang ya. Sekarang kita akan mencoba menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Ini ada contoh soal. Perhatikan sistem persamaan A ditambah B ditambah C sama dengan 2, 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 4, 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 12. Kita selesaikan dengan menggunakan salah satu penyelesaian yang sudah kita pelajari pada sistem persamaan linear 2 variabel. Kita gunakan yang gabungan saja. Nah, di sini yang ditanyakannya adalah tentukan nilai dari 3A dikurangi B ditambah 2C. Ini sebenarnya selain dari kita menentukan himpunan penyelesaiannya, kita juga harus mensubstitusi nanti nilai-nilai yang sudah kita temukan ketiga variabelnya ya, A, B, dan C-nya. Ini lebih dari menentukan himpunan penyelesaian. Penyelesaiannya kita
beri label dulu yang atas bersama 1, kemudian bersama 2, bersama 3. Selanjutnya kita akan melakukan 5 langkah. Yang 3 langkah itu adalah eliminasi, yang 2 langkah adalah substitusi. Kemudian kita mengeliminasi variabel yang sama di kedua langkah eliminasi. Nah, kemudian kita tentukan dulu mana yang akan kita eliminasi, boleh A dulu, atau B dulu, atau C dulu, boleh yang manapun juga boleh. Kita pilih yang koefisiennya sama. Kebetulan di sini koefisien dari variabel C sama-sama 1 semuanya. Ini akan lebih mudah kita dahulukan. Oke, untuk mengeliminasinya kita menggunakan bersama 1 dan 2, kemudian 1 dan 3, atau 1 dan 2 dengan 2 dan 3, juga tidak apa-apa. Kita mulai eliminasi variabel C dari persamaan 1 dan 2. Kita tulis dulu persamaan 1 dan 2 nya. Oleh karena di sini koefisien dari C-nya itu sama-sama 1, maka kita tidak usah menyamakan kembali. Kita langsung saja menentukan apakah ini dikurangi atau ditambah. Karena di sini tanda dari variabelnya sama-sama positif, sama atau sama, maka tinggal kita kurangi. Kalau beda tadi harus ditambah. 1A dikurangi 4A, negatif 3A, kemudian 1B dikurangi 2B, negatif B. 2 dikurangi 4, negatif 2. Nah, ini kita beri label persamaan 4. Kenapa? Karena di sini belum satu variabel yang tersisa. Ini masih ada 2 variabel. Ini eliminasi yang pertama. Itu eliminasi C. Karena di langkah pertama kita mengeliminasi C, maka di langkah eliminasi yang kedua juga kita akan eliminasi C juga. Oke, kita eliminasi C dengan persamaan yang berbeda. Kalau dari 1, 2, sekarang 1, 3. Boleh kita ganti 2 dengan 3. Di sini sama-sama satu variabel koefisiennya, kemudian tandanya sama, kita tinggal kurangkan. 1 dikurangi 9A, negatif 8A. 1 dikurangi 3A, negatif 3B, negatif 2B. 2 dikurangi 12 sama dengan negatif 10. C-nya udah lenyap ya. Ini kita beri label persamaan 5. Nah, kita sudah mempunyai 2 langkah eliminasi. Tadi langkah eliminasinya ada 3. Nah, kemudian sekarang kita eliminasi yang berbeda, boleh A, boleh B. Tapi kita eliminasi dari persamaan 4 dan 5. Kenapa? Karena untuk persamaan 1, 2, 3 itu kalau kita eliminasi di sini, maka nanti yang tersisa 2 variabel lagi, tidak 1. Maka ambil 4 dan 5. Kita akan eliminasi B misalkan. Kenapa B? Karena lebih sederhana kalau kita perhatikan di sini ya. B lebih sederhana. Kemudian di sini koefisien B berbeda. Yang ini 1, ini 2. Kita kali silang yang atas kali 1, yang bawah kali 2 supaya sama. Gitu. Karena persamaan di bawah kali 1 kita tulis kembali. Karena dikali 1. Untuk yang atas karena dikali 2 ya masing-masing kita kalikan 2. 2 kali negatif 3A, negatif 6A. 2 kali negatif B, negatif 2B, sama dengan 2 kali negatif 2, negatif 4. Kemudian kita tentukan apakah dikurangi apakah ditambah. Di sini sama-sama negatif ya, berarti kita kurangi. Negatif 6 dikurangi negatif 8, negatif atau negatif. Jadi ini sama dengan negatif 6 ditambah 8, yaitu positif 2A. Ini 0 ya, hilang. Negatif 4 dikurangi 10, jadi ini sama dengan negatif 4 ditambah 10. Jadi positif 6, 2A disama dengan 6, A nya sama dengan 3. Dari mana? 6 dibagi 2. Jadi kita sudah ketemu variabel A yaitu 3. Nah, ini eliminasi yang terakhir. Sekarang kita substitusi hasil A sama dengan 3 ini ke salah satu persamaan 4 dan 5. Kenapa ke sini? Karena kalau kita masukkan ke 1, 2, 3, B dan C nya belum kita ketahui. Kita substitusi saja ke persamaan 4 dan 5
untuk memperoleh B. Kita substitusi A sama dengan B ke persamaan 4. Persamaan 4-nya negatif 3A dikurangi B sama dengan negatif 2. Kita ganti A dengan 3. Negatif 3 kali 3 dikurangi B sama dengan negatif 2. 3 kali 3 negatif 9 dikurangi B sama dengan negatif 2. Dengan negatif B sama dengan negatif 2. Kemudian negatif 9 ini kita pindah luaskan negatif titik. Negatif 2 ditambah 9 ini adalah 7. Karena yang ditanyakan yang mau diperoleh adalah B saja bukan negatif B, maka ini anggaplah ada 1 di depan. B sama dengan 7 dibagi negatif 1, B sama dengan negatif 7. Atau kedua ruas dikalikan negatif. Negatif B kali negatif positif B. Negatif 7 kali 7 negatif 7. Seperti itu. Jadi B nya negatif 7. Mohon maaf ya, agak-agak ngantuk. Ini sudah pukul 3:30 setengah 4 pagi ini. Kemudian nah ini substitusi yang pertama. Substitusi yang kedua ya kita substitusi A dan B ini untuk memperoleh C. Berarti kita langsung substitusi ke 1 atau 2 atau 3. Pilih yang paling sederhana adalah yang sama 1. A ditambah B sama dengan 2, kita ganti A nya dengan 3, B nya dengan negatif 7. Jadi kalau negatif ya, kita tulis 3 dikurangi 7 tambah C sama dengan 2, 3 dikurangi 7 negatif 4 tambah C sama dengan 2, sehingga C sama dengan 2. Ini negatif 4 pindah jadi positif 4, C sama dengan 6 ya. Ini sudah ada 5 langkah. Tinggal kita kembali lagi ke soal, karena yang ditanyakan bukan HP bukan punya saya. Kalau yang ditanyakan dengan punya saya tinggal tuliskan HP sama dengan 3,7,6. Tapi karena yang ditanyakan adalah 3A dikurangi B tambah 2C, maka kita harus substitusi ke 3 variabel ke pertanyaan ini. 3A nya dari dengan 3 kali 3 9. Negatif B nya negatif 7, negatif 7. 2C nya 6, 2 kali 6 12, sehingga 9 tambah 7, 16 tambah 12 negatif 28. Seperti itu, tidak kalah gampang dengan SPLD P-nya ya. Nah, sekarang kita coba aplikasi soal dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya banyak, ini hanya salah satunya saja. Contoh, misalkan harga 30 pen cair dan 2 buah buku itu 60.000. Diketahui harga sebuah buku lebih mahal ternyata 2.000 dari sebuah pulpen. Tentukan biaya yang harus dibayarkan Nita jika ia membeli 10 buah pulpen dan 5 buah buku. Penyelesaiannya kita harus bisa menerjemahkan kalimat verbal ini ke dalam kalimat matematika ya. Sini kita misalkan harga pulpen cair adalah X dan harga buku adalah Y. Maka kita toleh sistem persamaan sebagai berikut. 3 pulpen 2 buku 60.000, 3X ditambah 2Y sama dengan 60.000. Kita kasih label ini persamaan 1. Kemudian di sini katanya sebuah buku itu, harga sebuah buku lebih mahal 2.000 dari sebuah pulpen. Tadi buku itu Y, pulpen itu X, berarti 2.000 lebihnya dari sebuah pulpen. Oke, jadi kita mendapati dua pernyataan ini, dua sistem persamaan, dua persamaan ini. Kemudian kita substitusi karena ini sudah merupakan Y sama dengan ya. Y sama dengan ini langsung saja kita substitusi ke atas, ke Y yang atas yang ini untuk memperoleh X. Kita tulis dulu persamaan pertamanya, kita substitusi, kita ganti Y di sini dengan X ditambah 2.000, hingga di sini 3X ditambah 2 kali Y nya kita ganti dengan yang atas ya, 2 kali X nya 2X
2 kali 2000 4000. 3x ditambah 2x sama dengan 5x ditambah 4000. Kemudian ini kita simpan di ruas kiri saja. 4000 kita pindah ruaskan ke kanan. 5x sama dengan 60.000 dikurangi 4000. 60.000 dikurangi 4000 itu 56.000. Sehingga x sama dengan 56.000 dibagi 5, 11.200. Ini adalah nilai x-nya, variabel x, yaitu harga dari sebuah pulpen cair. Kemudian kita substitusi x untuk mencari harga buku ya. Kita substitusi x kemana? Ke persamaan kedua, lebih mudah. Ke satu juga tidak apa-apa, tapi akan lebih mudah ke persamaan dua karena ini sudah berbentuk y sama dengan, artinya ini sudah mengantarkan kepada harga sebuah bukunya. Kita substitusi x sama dengan 11.200 ke persamaan kedua. Nah, terus dulu x-nya kita ganti dengan 11.200, sehingga 11.200 ditambah 2.000 yaitu 13.200. Jadi harga si bukunya itu 11.200. Nah, Nita membeli 10 pulpen dan 5 buku. Jadi Nita harus membayar 10 kali harga pulpen 11.200 dan 5 kali harga sebuah buku 13.200. 10 kali 11.200 112.000 ditambah 5 kali 13.200 66.000. Total uang yang harus dikeluarkan Nita adalah 178.000 rupiah ya. Jangan lupa dikerjakan latihan soalnya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.